Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Radinal Muhtar dan Bapak Irwansyah. Alhamdulillah ya, karena pada pagi hari ini ada kesempatan kita untuk melakukan kegiatan coaching mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Radinal Muhtar selaku coaching. Perlu saya ingatkan bahwa dalam melakukan coaching ada 3 kompetensi inti yang harus coach lakukan ya. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, yang paling utama yang harus dilakukan seorang coach adalah melakukan pertanyaan melalui berdasarkan alur cerita, yang dimana alur cerita itu ada tujuannya, mengidentifikasi, terus rencana aksinya mau diapakan, terus yang ketiga yaitu ada komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan sendiri oleh coach tersebut. Nah, selanjutnya kepada Bapak Radinal Muhtar sama Bapak Irwansyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin berdiskusi, apakah boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Insya Allah boleh ya. Yang penting nggak ada kesibukan. Insya Allah hari ini nggak sibuk saya. Gimana? Apa ada yang mau diceritakan Pak Radinal? Jadi begini Pak, beberapa minggu ini saya ada sedikit masalah lah terkait proses pembelajaran di kelas. Saya di semester ini mulai mengajar di kelas 7, di mana kelas 7 sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sedangkan tahun-tahun ajaran sebelumnya saya mengajar di kelas 9 yang masih menggunakan kurikulum 13 ya. Jadi yang menjadi masalah karena ini masih di awal dan saya baru mulai mengajar di kurikulum Merdeka ini, saya masih kebingungan terkait sumber belajar, Pak. Karena sumber belajar yang masih minim, saya belum bisa menemukan buku paket yang tepat untuk pelajaran seni budaya yang saya ampu. Jadi kadang-kadang di kelas dalam waktu berapa minggu ini saya juga bingung bagaimana memberikan referensi untuk anak-anak agar dapat lebih cepat memahami materi yang saya ajarkan, Pak. Jadi hari ini Pak Radinal pengen berbicara terkait ya pembelajaran yang di kelas ya. Jadi harapannya kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan hari ini? Jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana di akhir diskusi kita ini saya menemukan berbagai solusi ya, untuk mengatasi sumber belajar yang masih minim, karena kurikulum Merdeka ini juga baru diimplementasikan di sekolah kita ini, dan saya juga sebagai guru baru kali ini ditugaskan di mengampu di kelas 7. Kelas 7 ya, artinya kelas yang barusan dari SD itu ya berarti? Benar, Pak. Oke. Nah, jadi permasalahan ya, kalau dari pengamatan Pak Radinal kira-kira dan untuk mengatasi permasalahan itu kira-kira media pembelajaran apa kira-kira yang cocok untuk anak-anak kalau dari pengamatan Pak Radinal kira-kira? Kalau media sih mungkin yang paling tepat di era sekarang ya, bagaimana saya menggunakan media-media yang berbasis teknologi ya, agar minat anak semakin tinggi gitu. Karena zaman sekarang kan anak-anak lebih lebih termotivasi mengikuti pembelajaran jika di kelas itu seorang guru menggunakan media-media yang berbasis teknologi ya? Seperti kita memperkenalkan materi melalui video-video. Selain itu juga seperti yang saya bicarakan tadi di awal terkait sumber belajar juga masih minim. Mungkin kedepannya saya tidak
terlalu berfokus di buku paket. Buku paket ya, betul. Mungkin bagaimana saya mengajarkan siswa-siswa saya untuk mencari referensi materi melalui dengan memanfaatkan teknologi, bisa mencari di Google atau aplikasi lain ya. Ya, artinya di proses pembelajaran yang diharapkan anak-anak kita dengan media pembelajaran teknologi ya, dengan video-video pendek itu mungkin akan lebih menarik ya bagi anak-anak ya. Nah, kalau pengamatan para Dinal, kira-kira anak-anak itu kalau dalam tingkat teknologian, pemahaman teknologi, kira-kira anak-anak itu sudah bagus nggak? Kalau dikasih nilai rentang antara 1 sampai 10, anak-anak seperti apa kira-kira? Untuk di kelas 7 ini masih di skala angka 4 lah. Karena anak-anak ini juga kan masih baru beradaptasi dari sekolah dasar, Ya. Ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin kalau ukuran anak ya kelas 7 masih sangat kurang lah. Oh, masih kurang ya, berarti masih di bawah 5 ya? Masih di bawah 5. Berarti masih minim sekali ya. Nah, kira-kira tidak mungkin kan selamanya anak-anak dibiarkan seperti itu, apalagi anak-anak yang baru masuk SMP kan harapan kita kan ada perubahan, peningkatan terhadap pemahamannya terkait dengan teknologi ya. Kira-kira apa yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kayak mungkin ke level 6 atau 7 lah? Kira-kira seperti apa kalau yang dilakukan oleh Pak Radinal? Mungkin yang akan saya lakukan yang pertama, saya perkenalkan dulu. Mungkin saya dengan cara memancing atau menstimulus minat mereka. Di awal pembelajaran saya harus memperbanyak menggunakan media-media yang berbasis teknologi. Nanti lama-kelamaan anak-anak pasti tertarik, mungkin dia akan bertanya, ini Pak Guru mendapat sumber referensi materi ini dari mana. Lama-lama kemudian selain itu saya juga akan memperkenalkan mungkin bagaimana teknik untuk mencari referensi materi melalui atau buku elektronik di internet ya. Karena zaman sekarang saya yakin anak-anak juga sudah mempunyai fasilitas HP Android, rata-rata sudah punya gadget, semua. Ya. Sekalipun mereka tidak punya, mungkin orang tuanya pasti punya. Nah, itu bisa dimanfaatkan di rumah. Oke. Jadi dari sekian untuk kebutuhan media pembelajaran anak-anak tadi, kira-kira yang bisa dilakukan untuk dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana? Ya, untuk menstimulus anak-anak ketika proses pembelajaran selain video-video pendek, mungkin dengan buku paket, kira-kira yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang seperti apa? Ya, yang pertama ya tentu karena sumber belajar yang masih minim sekali, karena ini wajar kurikulum ini baru kita implementasikan. Maka yang pertama yang saya lakukan ya bagaimana anak-anak ini bisa memanfaatkan gadget atau handphone yang mereka miliki, entah itu orang tua atau saudaranya di rumah, untuk mencari berbagai sumber belajar. Karena seperti yang saya bilang, saya tidak bisa juga berpatokan hanya di buku paket. Di buku paket ya. Seperti itu. Kemudian ya kiat-kiat yang saya akan lakukan juga ya memperkenalkan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi itu. Jadi dalam 2 pekan ini keduanya langsung dua-duanya langsung dipraktekkan ya. Dalam 2 minggu depan ini sudah langsung di jalan ya. Oke. Memang harus cepat ya, biar anak itu cepat bisa beradaptasi juga ya untuk terkait dengan proses pembelajaran, apalagi kita sudah menggunakan kurikulum baru, kurikulum merdeka ya. Merdeka dalam segala hal ini. Oke, Pak Radinal. Nah, kira-kira apa komitmennya nih untuk agendanya nih? Kira-kira seperti apa komitmennya? Jadi saya akan konsultasi dulu kepada pimpinan. Mungkin ada masukan dari pimpinan juga terkait apa yang saya lakukan ke depannya. Mungkin ada juga bantuan dari teman-teman, mungkin juga kolaborasi ya. Selain itu juga saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Mungkin ya ada rekan yang sudah memiliki pengalaman terkait bagaimana menggunakan media-media atau memanfaatkan teknologi dalam sebuah proses pembelajaran. Dan yang pasti saya tidak hanya sekedar
tidak sekedar berencana, Berencana, tapi kedepannya harus ya ada actionnya. actionnya saya benar-benar harus saya Lakukan ya. implementasikan dan saya lakukan di kelas. Oke, ya, saya sangat dukung sekali apa menjadi target rencana yang akan dilakukan, ya harus segera dilakukan dan tetap semangat, dan saya rasa itu bagus sekali ya, tinggal dijalankan dan saya tunggu nanti kalau sudah dijalankan hasilnya seperti apa ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita diskusi lagi, saya pengen tahu bagaimana progres perkembangan anak setelah dilakukan apa menjadi target-targetnya Pak Radinal. Mungkin saya rasa itu aja dulu ya, karena saya masih ada kegiatan yang lain ini. Jadi ya, jadi itu Terima aja ya, kasih Pak Radinal. banyak Oke, sama-sama. atas bantuan dan masukannya. Pak. Siap, sama-sama, terima kasih. Mungkin itu aja, bisa langsung kembali ke kelas. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Radinal Muhtar sama Bapak Irwansyah. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya. Ada beberapa hal atau beberapa poin yang saya catat selama Bapak melakukan coach ya. Yang pertama, dari kegiatan coaching itu keseluruhannya sudah sangat baik ya, karena sudah melalui alur tirta yang sudah disampaikan di pra observasi. Nah, kedepannya yang saya harapkan kepada Bapak selaku coach atau coachi bisa melakukan coach ini baik itu sama rekan sejawat ataupun boleh kepada peserta didiknya, sehingga sama-sama saling memperkuat ya, sehingga untuk membangun pendidikan kita. Nah, dari kegiatan coaching tadi, kalau seandainya ada nilai dari 1 sampai 4, maka saya akan memberikan ibu nilai di angka 4 karena sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diharapkan di alur tirtanya. Demikian Bapak Radinal Muhtar sama Bapak Irwansyah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amanah dan Pak Radinal ya, alhamdulillah pada pagi hari ini ya, Bu Amanah dan Pak Radinal akan melakukan coaching ya. Perlu saya ingatkan dalam melakukan coaching ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ada 3. Yang pertama present atau kehadiran penuh ya, terus mendengarkan aktif dari C ya. Terus yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Terus yang ketiga coaching ya, menggunakan dengan alur tirta. Itu yang harus diperhatikan dalam melakukan coaching ya. Jadi harus sesuai dengan alur tirta arahannya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya sebelum melakukan observasi terkait dengan coaching ini ya. Jadi itu aja, mungkin kesempatan saya persilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatannya hari ini enggak? Ya kebetulan lagi free sih Bu, nggak ada kegiatan. Ada yang saya bisa bantu Bu Amanah? Iya Pak, saya ini lagi galau. Galau, kira-kira bisa diceritakan apa masalahnya? Gini Pak ya, kemarin itu saya ditegur sama kepala sekolah karena saya itu sering telat sekolah Pak, datang ke sekolah. Kan saya harus ngantar anak saya sekolah dulu ke TK. Jadi karena terlambatan saya datang ke sekolah, kepala sekolahnya negur saya Pak, karena saya sering telat sekolah. Padahal kan waktu saya datang terlambat ke sekolah, saya selalu nge-WA Pak Kepala Sekolah. Oh, jadi masalahnya Bu Amanah sekarang ditegur sama Bu Kepala Sekolah terkait sering terlambat datang beberapa hari ini. Jadi gini Bu, menurut Ibu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Harapan saya semoga ada solusi terbaik untuk saya Pak. Baik, menurut Ibu kira-kira
hal apa yang membuat ibu sering terlambat sih minggu-minggu ini? Yang sering membuat saya datang terlambat sih itu Pak, anak saya minta diantar terus tiap pagi gitu. Itu kan belum lagi sekerjain yang lain Pak, jadinya saya terlambat terus. Baik, kira-kira apa yang ibu ingin lakukan ke depannya agar masalah ibu ini bisa diatasi? Oh, mungkin saya akan bangun lebih pagi Pak ya, mempersiapkan kebutuhan anak saya, ataupun mungkin bisa saya mempersiapkan kelengkapan saya juga untuk ke sekolah, sehingga saya tidak terlambat lagi. Selain itu juga mungkin saya bisa menitipkan anak saya sama kakak saya, kan kebetulan kakak saya punya anak juga di TK yang sama Pak. Baik. Kalau saya menggunakan skala 1 sampai 10, kira-kira 2 minggu terakhir ini kehadiran ibu di jam pertama itu di skala berapa kira-kira? Untuk seminggu atau 2 minggu ini saya sih berada di itu skala 4 sih Pak, karena saya sering terlambat kan, itu udah alasan harus ngantar anak dulu ke TK. Baik, tadi ibu sudah jelaskan bahwa ibu untuk menyelesaikan masalah ini sudah punya solusi karena ibu bisa bangun pagi, kemudian kedepannya mungkin mau menitipkan anak ibu ya ke kakak yang kebetulan anaknya juga sekolah di TK yang sama dengan anaknya ibu Amanah. Ya menurut saya itu sudah tepat yang ibu Amanah akan lakukan. Selain itu apakah ada rencana lain atau apa yang menjadi kelebihan ibu selain yang ibu ceritakan kepada saya agar ibu bisa mengikuti atau datang lebih pagi agar bisa mengikuti atau mengajar di jam pertama? Apakah ada solusi yang lebih menguatkan lagi? Ya, solusinya yang pertama saya harus bangun lebih awal Pak ya, untuk mempersiapkan keperluan anak saya, baik itu bekal, untuk kesiapan alat belajarnya mungkin malam akan saya siapkan Pak ya. Terus saya akan berusaha lebih awal lagi, mengantar anak saya, atau bisa saya titipkan saja langsung ke kakak saya Pak. Jadi setelah mendengar penjelasan Ibu Amanah, saya sependapat agar agar Ibu Amanah juga tidak terlambat ke depannya dan bisa mengajar di jam pertama. Apa yang Ibu Amanah sampaikan itu saya setuju dan saya dukung. Ibu Amanah titipkan saja anaknya ke kakaknya karena kebetulan kakak Ibu Amanah kan satu sekolah juga dengan anak Pak. Ibu Amanah di TK yang sama. Jadi menurut saya itu solusi terbaik saat ini. Nah, kita lihat ke depannya nanti apakah bisa berjalan dengan baik. Kira-kira apa komitmen Ibu Amanah terhadap rencana yang tadi Ibu ceritakan? Bagaimana ke depannya, mungkin 1 minggu setelah Ibu lakukan hal itu, apakah ada komitmen Ibu Amanah? Komitmen saya yang pertama sih saya akan bangun lebih awal itu Pak ya. Komitmen saya yang pertama supaya saya itu bisa belajar atau mengajar anak-anak itu tepat waktu, sehingga anak-anak itu Stop dulu. Oh bentar terjawab. Enggak, saya usah bangun pagi, komitmen udah mungkin minta bertemu bantu. kepala sekolah. Iya. Lanjut. Biar enggak bangun. Iya. Iya. Komitmen ya. Lanjut, 1, 2, 3. Baik Bu Amanah, saya sudah mendengarkan solusinya dan saya anggap itu sudah bagus. Kemudian
apa komitmen Bu Amanah terhadap rencana yang sudah Ibu ceritakan tadi? Komitmen saya yang pertama, saya harus menemui kepala sekolah dulu Pak ya, untuk menjelaskan kenapa saya bisa datang terlambat. Terus saya akan meminta maaf, mungkin dengan begitu rasa resah saya selama ini Pak bisa terkurangi. Dan saya sudah dari solusi tadi juga saya kan akan bangun pagi. Nah, dari sana akan saya jelaskan kepala sekolah, dan insya Allah saya akan berusaha mulai besok pagi Pak, saya menerapkan itu bangun pagi supaya tidak terlambat terus. Saya juga tidak enak ditegur terus sama kepala sekolah, ataupun mungkin anak-anak melihat saya datang terlambat terus Pak. Baik Bu, jadi komitmen Ibu ini ke depannya yang pertama harus berbicara atau berdiskusi langsung menghadap ke Ibu kepala sekolah, jadi menceritakan masalah yang sebenarnya, kemudian Ibu Amanah menceritakan apa yang menjadi solusinya, sehingga kedepannya Ibu Amanah dan Ibu kepala sekolah tidak merasa canggung lagi kalau bertemu, karena sudah mendapatkan solusi yang tepat. Sekali lagi saya merasa apa yang Ibu Amanah akan lakukan ini sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung sebagai rekan. Mudah-mudahan semua yang direncanakan akan berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu Amanah. Amin, amin ya rabbal alamin Pak. Terima kasih Pak ya, karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Karena selama ini benar saya merasa galau ya, bahasa kerennya sekarang. Tapi alhamdulillah setelah kita ada seperti ini, adalah solusi yang sudah kita temukan Pak. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak karena telah memberikan saya saran ya, sehingga saya juga tidak canggung sama kepala sekolah, sama anak-anak juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Amanah, saya juga berterima kasih karena saya juga secara tidak langsung mendapat pengalaman baru terkait bagaimana menyelesaikan masalah terkait pembelajaran di jam pertama seperti yang Ibu Amanah ceritakan. Oke, terima kasih ya atas kegiatan coaching yang sudah dilakukan ya oleh Bu Amanah dan Pak Radinal ya. Adapun yang menjadi catatan saya, pertama, kegiatan coaching ini secara keseluruhan sudah bagus ya. Antara coach dan coaching ya, jadi berjalan dengan lancar ya, dengan ada beberapa ketentuan ya dalam melakukan coaching. Yang pertama tadi present, kehadiran penuh ya, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot ya dengan menggunakan alur tirta ya. Untuk kedepannya saya berharap kegiatan ini terus dilakukan baik oleh antara kepala sekolah dengan guru, mungkin antara rekan sejawat ya, dan bisa juga kepada anak-anak ya. Untuk kegiatan kali ini ya, kalau saya kasih nilai antara rentang 1 sampai 4 ya, saya rasa kegiatan yang sudah dilakukan barusan ini saya bisa beri nilai level 4 ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Terima kasih atas waktunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Irwansyah dan Ibu Amanah? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan ini Ibu Amanah akan melakukan kegiatan coaching, di mana Ibu Amanah sendiri akan berperan sebagai coach, dan yang menjadi coachnya nanti Pak Irwansyah. Yang perlu saya ingatkan pada kegiatan ini adalah bahwa melakukan kegiatan coaching ada 3 kompetensi inti yang harus dilakukan. Yang pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif dari coach, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang
perlu diingat juga bahwa kegiatan coaching ini harus menggunakan alur tirta. Baik Pak Irwansyah dan Ibu Amanah, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kepala? Alhamdulillah sehat. Bu Amanah gimana kabar, sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak Ya, Kepala. alhamdulillah. Gimana keluarga di rumah, sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak Kepala. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, kira-kira Bu Amanah kesini ada yang ingin mau dibicarakan nih? Iya betul sekali Pak Kepala. Ini mengenai tentang pembelajaran implementasi kurikulum merdeka Pak Kepala. Kan sekarang ini kita sebagai guru dituntut untuk memahami tentang IT Pak Kepala. Oke, teknologi ya. Iya. Jadi ya, Bu Amanah sekarang ya pengen mencarikan solusi terkait dengan kemampuan teknologinya. Lalu kira-kira apa yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini nih? Yang ingin saya dapatkan Pak Kepala, bagaimana sih solusi saya untuk itu memahami tentang pembelajaran IT itu tersebut Pak Kepala. Ya, jadi permasalahan Bu Amanah ini masih pengetahuan terkait dengan teknologinya masih minim ya. Iya Pak Kepala. Ya, apakah mau tetap seperti itu? Tidak Pak Kepala. Tidak mungkin ya, Iya. tentu ya. Jadi kira-kira apa rencananya Bu Amanah ini supaya bisa keluar dari zona sekarang ini? Rencananya saya Pak Kepala, ini kan di sekolah kita nih ada Bu Hani nih, Nah, IT-nya Bu Hani sudah ya. sangat luar biasa Pak Kepala. Saya akan belajar langsung sama beliau. Dan yang kedua rencananya saya akan belajar di YouTube Pak Kepala. Oke, ya. Jadi artinya nanti Bu Amanah membangun kolaborasi sama teman-teman yang sudah paham terkait dengan teknologi, ya itu sangat bagus sekali, ya itu memang perlu segera dilakukan, ya. Nah sekarang kalau Bu Amanah menilai diri sendiri tuh kira-kira kalau kemampuan teknologi dari rentang skala 1 sampai 10 tuh Bu Amanah kira-kira di posisi berapa sekarang? Iya Pak, kalau saya nilai dari kemampuan saya tentang IT Pak, kalau dikasih 1 sampai dengan 10, saya itu masih berada di poin 4 dah saya kasih Pak. Pak. Berarti masih 4, masih di bawah separuh ya? Iya Pak Kepala. Nah, apa mau tetap seperti itu Bu Amanah nih? Tidak mau Pak Kepala. Oke, bagus, berarti yang masih ada punya semangat. Nah, kira-kira untuk meningkatkan skala itu dari 4, mungkin bisa naik 5, 6, atau 7. Kalau 10 mungkin agak susah ya. Iya, Pak Kepala. Tapi minimal ada lebih dari separuh lah. Nah, lalu kira-kira apa yang harus yang dilakukan oleh Bu Amanah kira-kira? Selain berkolaborasi sama siapa tadi, Bu Hani ya? Iya. Apa yang lain kira-kira? Saya itu Alternatifnya? yang pertama, kalau sudah saya belajar IT sama Bu Hani, maka saya akan segera mempraktekannya di pembelajaran saya Pak. Oke. Dengan cara membuat metode-metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang saya dapat itu di YouTube yang sudah saya pelajari itu Pak Kepala. Lalu kira-kira kapan ini mau dilakukan, mau diterapkan itu? Minggu depan Pak Kepala. Oke ya. Jadi artinya lebih cepat ya. Artinya Iya. supaya lebih cepat ya, karena memang lebih baik juga kalau jangan ditunda-tunda satu pekerjaan itu, kalau ditunda nanti nggak jadi-jadi. Ya, jadi kalau bisa minggu depan itu langsung belajar, langsung dipraktekkan ke anak-anak. Lalu apa kira-kira komitmen Bu Amanah ini terkait dengan rencananya ini? Komitmen saya untuk rencana saya akan secepatnya Pak ya belajar dan belajar lagi supaya saya tidak tertinggalan Pak. Terus selain itu juga saya langsung mempraktekannya nanti di pembelajaran saya dari apa yang saya dapatkan itu dari Bu Hani maupun dari YouTube, sehingga anak-anak itu semangat lagi untuk belajar. Oke. Ya berarti Bu Amanah ya harus segera nih melakukan ya komitmennya itu ya. Jadi supaya terselesaikan permasalahannya. Apa ada lagi yang ingin mau dibicarakan selain itu nih Bu Amanah? Nah, untuk sementara sih ini aja dulu Pak. Oke. So, pelajaran IT ini aja, karena saya rencananya minggu depan sudah mulai menindaklanjuti semua rencana saya ini Pak. Oke, kalau gitu saya tunggu nanti setelah aksinya, nanti saya pengen ngobrol lagi ya terkait apa yang sudah dilakukan, apakah ada perubahan. Tapi harapan saya ada perubahan supaya sekolah kita ini ada peningkatan yang lebih baik. Mungkin itu aja Bu Amanah, terima kasih atas waktunya ya. Iya, amin. Terima kasih Pak Kepala ya atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amanah dan Bapak Irwansyah sudah melakukan kegiatan coaching. Ada beberapa poin yang saya sampaikan dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu kegiatan coaching ini secara keseluruhan sudah baik.
Jadi Ibu Amanah dan Pak Irwansyah sudah menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu presence, kehadiran penuh. Kemudian Bu Amanah juga sebagai coach sudah mendengarkan aktif dari coachnya. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Dan yang paling penting bagi saya bahwa kegiatan ini sudah menggunakan alur tirta yang baik dan lengkap. Jika saya menggunakan skala 1 sampai 4, maka kegiatan coaching kali ini saya beri poin 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan coaching-coaching selanjutnya terus dilakukan untuk rekan-rekan sejawat, guru-guru lainnya, sehingga kegiatan coaching ini tidak hanya dilakukan saat ini saja, tapi bisa berkesinambungan terus-menerus dilakukan sehingga berdampak positif bagi kemajuan sekolah Bapak dan Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Pak. Kelihatannya Bapak resah sekali. Ada apa ya? Benar, Bu. Jadi sebenarnya saat-saat ini saya sedikit kebingungan, Bu, terkait proses pembelajaran di semester awal ini. Oh gitu. Apa sih yang Bapak mau ceritakan sama saya? Jadi gini, Bu, semester ini saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 7. Nah, di mana kelas 7 sekarang kan sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya saya biasanya ditugaskan di kelas 9 yang masih menggunakan kurikulum 13. Nah, jadi yang bikin saya sedikit bingung saat-saat ini, saya sudah melakukan pembelajaran selama 1 bulan, tapi saya melihat antusias anak-anak di kelas itu masih sangat kurang terkait dengan motivasi dan minat belajar mereka di mata pelajaran yang saya ampu, seni budaya. Iya ya. Terus menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias gitu waktu pembelajaran? Setelah saya observasi di beberapa kali pertemuan, saya melihat anak-anak kurang antusias, mungkin karena media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik atau gimana ya, seperti itulah dari apa yang saya lihat beberapa pertemuan yang sudah berjalan. Jadi saya menganggap mungkin dari media yang saya gunakan ini kurang menarik, karena ini kan masih masa-masa peralihan siswa juga, karena ini masih kelas 7 yang baru masuk ke atau baru mulai belajar di jenjang SMP. Kayaknya mereka masih terbawa lah sifat atau gaya belajar mereka di jenjang sebelumnya. Oh begitu masalahnya Pak ya. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias untuk mengikuti pelajaran tersebut? Nah, setelah saya pikir-pikir, kemudian saya mencari beberapa referensi. Setelah saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan, saya akan mungkin melakukan perubahan sedikit selama proses pembelajaran. Yang sebelumnya saya mungkin agak sedikit jarang menggunakan media-media. Selama 1 bulan di kelas 7 ini, saya akan melakukan inovasi-inovasi, membuat media-media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, contohnya mungkin materi yang akan saya ajarkan tentang bermain alat musik. Oke, Pak Guru.
kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut, Pak? Dari hasil observasi saya selama 1 bulan pertama ini, dan saya juga selalu mencari referensi lah terkait proses pembelajaran yang menarik itu. Mungkin mulai pertemuan pekan depan saya akan melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, contohnya mungkin pekan depan materinya bermain salah satu alat musik, maka saya bisa mencari video-video atau tutorial yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian di awal pembelajaran saya beri dulu siswa-siswi untuk menyaksikan video-video tutorial pembelajaran memainkan salah satu alat musik. Atau juga saya akan coba, mungkin saya sendiri akan membuat video tersebut. Saya akan membuat video, saya mempraktikkan salah satu alat musik, dan kemudian itu akan saya berikan di awal pembelajaran untuk disaksikan bersama-sama oleh siswa saya. Seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat ya Pak sama Bapak, rencana Bapak. Terus untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak ya, untuk dari tingkat 8 itu, kalau dikasih dari skala 1 sampai 6, skala pemahaman anak-anak itu setelah Bapak memberikan tontonan, entah itu mulai YouTube, entah apa strategi Bapak tadi, skalanya Bapak itu seandainya dikasih 1 sampai 6, sampai di mana ya pemahaman murid-muridnya Bapak? Kalau untuk saat ini, sebelum saya menggunakan banyak media, kalau skalanya 1 sampai 6 mungkin masih 3 lah terkait pemahaman anak, sebelum saya menggunakan beberapa media lah. Kira-kira apa saja kelebihan yang Bapak miliki untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang selama ini Bapak rasakan? Ya mungkin selain menyusun berbagai media yang berbasis teknologi tadi, ya saya akan terus mencoba mengembangkan juga video-video pembelajaran di mana saya berperan langsung pada tutorial video yang saya susun. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan memvideokan diri saya mungkin memainkan salah satu alat musik. Nah, dari situ mungkin anak-anak juga lebih tertarik ketika dia melihat bahwa di video tersebut gurunya sendiri yang berperan. Dan kemudian selain itu ya saya juga akan banyak berdiskusi lagi dengan rekan sejawat yang sesuai atau yang mengampu mata pelajaran yang sama dengan saya. Saya akan banyak berdiskusi, saling bantu. Mungkin rekan sejawat juga mempunyai ide-ide tertentu yang dapat meningkatkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di pekan atau pertemuan selanjutnya. Wah, kreatif sekali Pak ya, sampai Bapaknya sekali jadi modelnya. Semoga nanti anak-anak terinspirasi, kan gurunya langsung ya jadi sebagai modelnya. Dan saya yakin juga Bapaknya pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat anak-anak itu semakin semangat loh untuk belajarnya, Pak. Baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang tadi itu loh Pak, maksud saya? Rencananya Bapak ke depannya? Ya, jadi untuk rencana ke depannya ya tentu saya akan mulai melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Mulai dari saya akan membuat media pembelajaran sendiri, kemudian saya juga akan mencari referensi. Ada mungkin bisa saya temukan di YouTube atau di media-media lainnya.
kemudian saya juga pasti akan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian ada waka kurikulum, agar apa yang saya rencanakan ini bisa didukung. Siapa tahu kepala sekolah juga mulai meningkatkan sarana dan prasarana yang masih belum lengkap di sekolah, kayak proyektor, mungkin bisa ditambah jumlahnya, atau tingkat jaringan internet mungkin ingin diperluas sehingga guru-guru di sekolah saya bisa memanfaatkan teknologi dalam setiap proses pembelajarannya. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Terus kira-kira kapan ya Bapak bisa menampilkan hasil dari pembelajarannya Bapak, dari Bapak sendiri sebagai modelnya itu Pak? Nah, mungkin saya akan kita berdiskusi kembali melihat hasilnya bersama-sama setelah pekan pertama ini Bu. Jadi mulai pekan depan saya akan implementasikan apa yang sudah saya rencanakan seperti yang sudah kita diskusikan. Kemudian setelah itu baru kita mungkin bertemu lagi, kita lihat, kita evaluasi bersama-sama bagaimana hasil dari proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan dengan menggunakan media-media yang berbasis teknologi tersebut Bu. Wah, terima kasih Pak ya. Kita tunggu ya Pak ya hasil penampilan terbaiknya loh Pak. Baik Bu. Baik Bu Amanah, saya terima kasih Ibu Amanah sudah meluangkan waktu berdiskusi dengan saya terkait berbagai masalah yang saya hadapi terkait dengan proses pembelajaran beberapa bulan terakhir ini. Enggak, sama-sama Pak ya. Siap Pak untuk menampilkan yang terbaik ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.